Halo, Baptis Fam dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa lagi kita pada hari ini dan luar biasanya kita ketemu dengan saya nyebutnya apa ya? Nanti beliau akan kenalan sendiri dengan para Baptis Fam dimanapun berada. Kita akan sapa saja langsung Pak Cucu. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Iya. Apa kabar, Bro? Aduh, Ketahuan jadi, ini. Bro, Ketahuan berarti. Gitu ya, Pak. Iya. Gimana? Jadi Baptis Family, perkenalkan saya Jemaat Gereja Baptis Indonesia Peniel. Kemudian Tuhan menempatkan saya di DPRD Kota Surabaya, jadi anggota Komisi D. Kebetulan saya juga ketua fraksi dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia. Baik, Pak Cucu. Beliau merupakan ketua fraksi PSI. Iya. DPRD Kota Surabaya. Luar biasa, kita bisa main di kantor beliau pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak kegiatannya beliau ataupun latar belakang kenapa sih harus masuk ke politik. Ya, Oke, langsung saja ini Pak Cucu, saya tanya langsung nih ya. Latar belakangnya apa ini? Kok ya politik yang dipilih? Betul. Kalau boleh bercerita sedikit ya, saya bilang sis. Iya, Bro dan sis. Iya, tadinya sih pengennya Bro sis gitu, tapi sudah diambil sama PSI. Iya, jadi kita Baptis Fam, Pak. Baptis Fam. Jadi begini, saudaraku Baptis Fam. Jadi saya lahir itu di keluarga yang sangat kecil. Bapak saya profesinya tukang sampah. Usia 9 tahun Bapak meninggal dunia. Saya dibantu Tuhan melalui proyek pengembangan anak. Dulu namanya YBKI ya, Yayasan Bantuan Kasih Indonesia. Terus berubah dari PPA, proyek pengembangan anak, yang ada di Gereja Baptis Indonesia Peniel. Jadi memang background saya ini background yang sangat keras. Jadi usia 12 tahun ibu mau tidak mau meninggalkan saya sama kakak, karena kebetulan kakak yang pertama itu sudah punya anak, jadi merawat cucunya. Jadi saya dibesarkan dengan kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kemudian beberapa tahun kemudian kakak perempuan menikah, jadi tinggal sama kakak laki. Jadi saya merasakan betul-betul hidup yang keras. Jadi ya saya loper koran, jualan pastel. Jadi banyak yang saya lakukan. Dari situ Tuhan menolong benar-benar yang namanya proyek pengembangan anak. Di proyek pengembangan anak saya masih ingat waktu itu pendeta Muhammad Samsul Islam yang mendirikan. Jadi proyek ini meletakkan batu dasar yang bagus sebenarnya di kami ya, di Gereja Baptis Indonesia Peniel. Beberapa pelayan juga dari proyek PPA. Dan berjalannya waktu ya ada kesaksian indah kalau menurut saya ya. Iya, mungkin bisa dibagikan. Iya, saya ceritakan sedikit. Karena memang karakter saya keras, ini diakui oleh bapak saya, gembala sidang saya, Pendeta Royo. Dari bapak rohani saya, Baptis Fam. Jadi saya memang dibentuk dengan Pendeta Royo, dibentuk dengan Pendeta Sunu, dibentuk dengan Bu Yuni, dibentuk dengan Bu Sunarmi Sunu. Jadi ketika saya waktu itu saya masih ingat, saya masih pemuda. Ini kesaksian buat Baptis Family yang muda-muda nih. Jadi ketika saya sudah dipercaya jadi waktu itu pengurus PKMB, sering menjadi tulang punggung ketika gereja ada acara. Ini tiba-tiba muncul kesombongan saya. Ini kesaksian. Anak muda, idealisnya kuat, egonya masih tinggi. Akhirnya ada satu kejadian, gereja itu pohon Natalnya rusak. Saya betulkan satu persatu, tetapi kemudian sama pendeta, sekarang jadi pendeta Wahyu. Itu mohon izin, waktu itu kita masih muda, saya pukul pendeta Wahyu. Wah, sampai segitu karena jengkel. Karena dia main musik, dia geser pohon Natalnya itu. Yang sudah dibuat dengan susah payah. Susah payah tadi. Terus kemudian pendeta Daniel
Pendeta Daniel Royo itu Iya. datang menasihati kami, bukannya saya taat, Iya. malah saya mau berniat minta maaf, mau mukul pendeta juga waktu itu. Ah. Jadi memang karakter bisa dilihat karakter saya yang sebegitu lembut. Sebegitu Waktu saya lembut. Iya, iya. jadi setelah kejadian itu, saya ingat malam Natal, saya merasa tidak ada damai sejahtera. Mhm. Keegoan saya yang tinggi, dengan perkasanya saya, Iya. dengan kesombongan saya ngomong, "Saya akan keluar dari semua pelayanan." Oke. Tapi sebenarnya kalau menurut saya itu satu kesalahan yang besar. Ini biasanya anak muda seperti ini sudah merasa apa ya, sudah merasa, "Wah, pokoknya aku yang nomor satu di Iya. gereja, main Iya. musik dan Iya. lain-lain." Iya. Dan ini yang harus kita hancurkan sebenarnya. Dan saya puji Tuhan, dihancurkan Tuhan pada saat itu. Iya. Jadi setelah kejadian itu, baptism, saya enggak pergi ke gereja, tapi enggak tahu suatu ketika malam Tuhan itu mengetuk pintu hati saya supaya datang ke kebaktian. Ya saya datang, ya bahasanya yang biasa-biasa. Pendeta Royo menyampaikan firman tentang Petrus. Kebetulan Petrus adalah nama baptisan saya. Iya. Tiba-tiba ada salah satu nats ayat yang mengena di hati saya. Bahkan sampai sekarang pun saya kalau mengingat itu pasti akan nangis. Karena Tuhan memanggil saya lagi untuk membentuk karakter kehidupan yang baru. Saat itu saya berjanji sama Tuhan, ya sudah, saya turunkan ego, saya kembali melayani mulai dari nol, mengambil Oke. persembahan. Oh, Habis baik. mengambil Iya. persembahan, saya mulai dari nol dan di situ ya puji Tuhan, Pendeta Sunu, Pendeta Royo, terus sama Bu Sunu sama Bu Yuni ini membentuk karakter saya menjadi karakter yang lembut, karakter yang berkenan di hadapan Allah dan puji Tuhan. Jadi sampai sekarang. Oh, luar biasa sekali. Saya ikut merinding malah dengarnya. Ini kejadian nyata. Jadi Iya, saya iya. sering share ini karena Heeh. saya mengingatkan teman-teman muda, Iya. jangan merasa sudah melayani sedikit, sudah merasa dia yang paling Sombong. gagah, sombong, Iya. keras kepala. Itu sih. Iya, baik. Nah, kembali lagi Ya, nih, kenapa? Kenapa harus masuk ke politik iya. pilihannya? Gitu, menjadi seorang anggota dan DPRD. anggota DPRD dan saat ini Iya, diberikan kepercayaan sebagai ketua fraksi. betul. Jadi Monggo. gini, kalau saya secara pribadi ya, banyak hal yang bisa kita gunakan ketika kita di politik. Contohnya kejadian di Surabaya ada penutupan gereja di Samikerep, Iya. terus ada di beberapa tempat. Kami berpikir, kami berempat, saya dengan Bro Alfian, dengan Bro Joshua Michael, dengan Bro William, kita berpikir, kita ini bertiga minoritas. Iya. Kebetulan 3 Kristiani, 1 Buddhis. Oh, iya. Jadi kita bagaimana kita melindungi umatnya kita. Inilah fungsinya kenapa adik-adik Baptis Family atau saudaraku semua masuk ke politik. Bagaimana kita bisa saling mensupport. Akhirnya kami kemarin berhasil merumuskan yang namanya Perda Toleransi. Itu satu-satunya di Indonesia kota yang memiliki perda itu di Surabaya. Dan ini sedang kami perjuangkan supaya jadi putusan perda. Saat ini Oke. raperda. Oke. Jadi beberapa poinnya adalah ketika ada orang melarang kita beribadah, itu akan kena pasal. Dan kita Iya. dilindungi, orang yang setuju juga dilindungi. Dan ini memang konsepnya kami supaya keberadaan umat beragama lancar. Oke, iya, Karena iya. mengingat kan banyak sekali kita sudah ibadah ditutup karena Iya, izin iya. ABCD. Nah, fungsinya itu Baptis Family ketika masuk politik, ya ini kan dasarnya bagi saya baca di Nas Alkitab Tuhan berkata, berikanlah apa yang Kaisar punya dan berikanlah apa yang Tuhan punya. Dan ini juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita mensupport untuk pelayanan. Contohnya Baptis Family ketika terjadi pandemi kemarin, Iya. ini ibu telepon saya, Ibu Yuni, Iya. "Nang, pandita-pandita ini gak ono vaksin dah." Oh, iya. Jadi dari itu akhirnya saya bisa usulkan kurang lebih 1.000 bersama 1.000 Oh, luar biasa. pendeta Iya. untuk tervaksin dulu. Iya. Sampai akhirnya usulan saya tambah sampai guru sekolah minggu. Iya, iya, iya. Dan itu diberkati. Coba Iya. tidak ada apa ya istilahnya kawan seiman kita yang duduk di parlemen atau Iya. apa, kita akan kesusahan. Kesusahan, betul. Jadi ini saya bukan lihat saya yang Iya. mengusulkan enggak, tapi dari satu sisi kita bisa mengusulkan teman-teman pelayan-pelayan gereja yang ada. Nah itulah Iya. kenapa Iya. bagi saya secara pribadi saya harus masuk ke politik. Kalau saya nggak bisa masuk politik, saya tidak bisa membantu banyak orang, terkhususnya saudara seiman.
Oh, oke, baik. Nah, Perpanjangan tangan ya, Pak, ya? iya, saluran berkat bahasa Saluran Indonesia. berkat, betul Iya, sekali, saluran berkat. betul. Nah, Bapak sebagai, Hmm, saluran berkat buat banyak ya, orang ya, ya, gitu. Nah, dan kita, eee, kalau melihat nih ya, Pak, ya, ya, kalau ngomongin politik ya, lagi-lagi itu ya, kan kalau dari luar, buat orang awam ya, gitu, sepertinya tuh jahat gitu. betul. Dalam tanda kutip, "Ini kayaknya jahat deh, saya takut deh untuk masuk ke Ya, ranah ya, politik." Mungkin bisa dijelaskan, Pak? "Enggak kok, enggak jahat kok," iya, gitu. Sebenarnya betul, bagaimana? betul. Saya setuju. Jadi kalau semua pekerjaan sebenarnya beresiko ya. Beresiko, Semua ya. pekerjaan beresiko. Kalau di politik sendiri, minta maaf ya, kita di keluarga aja sebenarnya sudah berpolitik. Iya, ya, Bayi ya. ketika lahir sudah berpolitik. Berpolitik bagaimana? Bayi nggak bisa ngomong, "Ma minta susu." Tapi dia dengan menangis. Oh, oke. Iya kan? Ya, Terus ketika kita sudah gede, waduh, aku pingin nih dibelikan sesuatu mhm, mama papa. mhm. Saya kan pasti akan ketemu mama papa dengan sikap yang manis. Berpolitik juga. Oke. Sama. Jadi ketika kita berorganisasi juga ya, berorganisasi di gereja Mhm, mhm, dimanapun kita mhm, pasti akan berpolitik bagaimana kita mengarahkan mhm. ya, mengarahkan kepentingan yang baik. Oke, Jadi ya. kumpulan orang dengan ideologi yang sama untuk mendukung ide gagasan yang baik. Ini murni politik. Tetapi kalau saat ini kan memang banyak penyimpangan. Jadi kalau menurut bahasanya Ya, saya, semua partai politik baik. semua partai politik baik. Semua partai politik baik. Makanya kenapa teman-teman Baptis Family monggo bisa gabung ke partai politik supaya kita sama-sama. Kita kan senang ketika banyak sekali orang baptis jadi duduk di parlemen, Ya, ya. banyak kepentingan-kepentingan kita sebagai golongan di darah B. Darah B. Iya, Oh, darah kita B, darah iya. B, kita darah B itu saling bantu-membantu. Contohnya, "Oh ini ada seperti ini sama ini," kan kita bisa saling men-support dan lain-lain. Ya, Dan ya, itu ya. fungsinya kita sebagai keluarga besar, baptis ya. Jadi saling bahu-membahu, bantu-membantu. Belum tentu apa ya, kita ketika kita Surabaya lebih bagus sendirian kan pasti Surabaya masih butuh Semarang. Semarang paling bagus sendiri, Semarang masih butuh Bandung. Iya, iya, Ya iya. ini kita keluarga besar saling saling mendukung, saling Iya. mensupport. Mhm, mhm. Saya sangat senang jika banyak sekali keluarga baptis yang duduk di parlemen. Jadi Gitu banyak, ya. iya, contoh yang simpel aja. Gereja Baptis Indonesia Peniel Iya. terkenal di daerah Petembon itu sebagai gerejanya pejabat. Iya, iya, Padahal iya. padahal boleh cross check ke Iya, pendeta Daniel Royo ya. iya. Dulu itu ketika saya masih muda ada seorang anak muda karena gereja baptis kan waktu itu Peniel kan masih konvensional ya pakai piano dan lain-lain. Iya, Itu iya. ada salah seorang pemuda nyelentuk, "Saya pindah gereja karena gereja baptis tidak diberkati." Oh, iya. Tapi buktinya sekarang gereja baptis Indonesia Peniel banyak Iya, orang iya, 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 diberkati. iya, Jadi, iya. bah, ini anak-anak muda jangan cuma tersilaukan dengan alunan musik yang indah, Oke, tapi di iya. mana imanmu bertumbuh itu yang harus kamu Betul, perhatikan. betul sekali. Betul Iya kan, sekali. betul. Iya. Kalau masalah musik bagus itu kan permainan entertain. Iya, iya, Tapi iya, iya. pulang nggak ada terberkati, Mhm, kan mhm, mending mhm. kita Mhm. di gereja di mana kita diberkati, menguatkan satu Yes. dengan yang lain, Iya. saling mendoakan satu Itu yang dia, lain, betul. itu yang dicari Iya, sebenarnya. iya, iya, Bukan gagah-gagahan, "Wah aku seperti ini, seperti ini," enggak. iya, Jadi saya nih berpesan nih kepada apa, Baptis Family yang iya. muda-muda nih, Tuh, jangan malu generasi B, saya jangan sampai malu. sekarang aja saya bilang, "Saya nih golongan darah B, Iya. baptis." Luar biasa, Iya, keren iya, sekali. Nah, eee, udah masuk ke iya, ranah politik iya, sebagai anggota DPR iya, di Kota mmm, Surabaya gitu, sebagai minority iya, gitu, kira-kira apa, Pak, yang bisa mmm, Bapak berikan nih iya, kepada masyarakat, mmm, selaku Bapak ini kan iya, mewakili masyarakat betul. gitu? Betul. Jadi ketika saya duduk di apa ini, di DPRD Kota Surabaya, saya yang pertama itu ingin ada kesamaan, bukan kesamaan ya kesamaan hak ya, Ya, kesamaan hak berdasarkan persentase bagaimana orang Kristen tetap bisa mempertahankan imannya, orang Kristen bukan orang Kristen saja ini, ya, semua warga Kota Surabaya mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. hak dan kewajiban Kewajiban yang yang sama, sama, ya, kebebasan untuk beribadah, ya, kebebasan untuk mendapat bantuan, jangan sampai ada diskriminatif. ya, Ini kita bentuk
karena kami partai saya itu kan memang mengejar betul anti intoleran. Jadi dalam artian kami ingin mengenal orang itu sebagaimana kinerjanya. Ya. Contoh ini mungkin teman-teman Baptis Family, wah Bro Cucu itu kok di IG-nya di apa pakai kop ya? Karena saya mau dikenali karena kerja saya. Ya. Bukan karena apa saya Kristen, saya Muslim, saya Buddhis, saya apa. Kalau di kami PS itu ingin mengenalkan kami sebagai orang-orang yang bekerja untuk masyarakat. Sama ketika kita sudah dikenali bekerja dengan masyarakat, orang akan pasti bilang, oh pantesan wong Kristen. Oh Tapi iya. jadi sedikit cerita, saya pernah kunjungan ke daerah dapil saya. Iya. Ada masjid yang hampir mau roboh karena kubahnya terlalu berat sehingga kurang sedikit roboh. Saya bantu melalui pemerintah dan lain-lain. Akhirnya berdiri Mekah. Pak takmirnya itu ngomong, Pak Cucu monggo Pak Cucu yang imami ini sholat maghrib. Ya saya ngomong, Iya. ngapunten Pak saya tidak bisa, saya Nasrani. Beliau bilang apa? Masya Allah, ternyata orang Kristen ini orang yang baik. Iya, memikirkan jemaat lain. Dan Iya. dari situ nama Tuhan dimuliakan. Iya. Dia bilang orang Kristen memang terkenal baik. Luar biasa. Dia tanya ke saya, Pak, kenapa kok enggak apa istilahnya ngomong dari awal jenengan Nasrani? Saya ngomong kalau saya Nasrani sudah terkotakkan dengan jenengan. Tapi setelah saya bangun, ada TPA-nya, ada TPG-nya, dia sampai sekarang akan support dan hormat. Dan ini kasih Kristus yang dikenali. Dari situ banyak orang apa yakin dan percaya bahwa orang Kristen itu baik. Ya, amin. Kan tinggal gesernya bagaimana ini nanti kita bawa dia ke dalam Tuhan. Iya, nah Pak Cucu kembali ke kehidupan politik yang agak keras dan jahat itu tadi. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga hidup kudus gitu di tengah-tengah tanda petik ini tadi, Pak? Iya, saya biasanya suka dengan banyak orang. Iya. Ketika ada banyak orang, maka sedikit saya menjauhkan dari kegiatan yang berdosa. Contoh, di kantor ini ada Bro Angwin, ada Bro Marcel, ada Bro Riko, ada si Cindy, saya. Ketika saya ngapa-ngapain sudah ada 5 orang di sini. Dalam artian kan konsep ya, ketika ada gangguan atau godaan, sudah apa istilahnya sudah tercover dengan banyaknya orang. Dan yang kedua, kami fraksi PSI memerintahkan ke kawan-kawan semua DPRD Kota Surabaya yang dari fraksi PSI ya, setiap undangan dalam bentuk apapun sudah dibongkar. Jadi di meja itu sudah sebelum masuk meja, sebelum ditaruh di meja sudah harus dibongkar. Bongkar dulu. Artinya yang masuk adalah benar-benar undangan bukan amplop. Betul. Oke. Jadi ini menjaganya begitu ini teman-teman semua. Ini untuk teknikal ya. Tapi kalau secara rohani dulu kami fraksi PSI meskipun kami berbeda satu ya, yang satu kan Buddhis, kami biasanya berdoa bersama-sama tiap pagi. Jadi ketika kita rutinitas kita berdoa, cuma karena sudah posisinya kalau rapat itu kan jadwalnya nggak tentu, akhirnya ya kami karena pandemi kemarin sampai sekarang belum mulai lagi. Biasanya dulu boleh dilihat di IG-nya fraksi kami ketika kami pagi kami berdoa bersama-sama. Oke, luar biasa. Jadi itu yang apa yang mendorong kami untuk bisa menguatkan kami ya untuk di politik. Tetap menjaga. Betul. Karena di politik itu gampang-gampang susah. Jadi kalau saya secara pribadi yang pertama memang ini di dunia politik ya. Fitnah itu sudah biasa. Fitnah sudah biasa. Jadi kita tinggal mau enggak kita seturut dengan kehendak Tuhan. Ya memang berat. Berat dalam artian kadang itu yang menguatkan kami, saya dengan istri adalah kita sering berdoa sama-sama. Karena dengan berdoa sama-sama ketika masih pacaran pun kita berdoa sama-sama, itu menghilangkan persepsi-persepsi yang ada. Ketika memang keluarga kami tidak sempurna banget, tetapi kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya lebih banyak kalau di kantor yang ngobrol dengan teman-teman supaya menghindari hal-hal yang tidak baik. Jadi kadang pun saya keluar malam ketemu. Ini boleh percaya Mbak Sinta.
saya itu pernah diundang sama masyarakat jam 1 malam di salah satu kuburan. Kenapa itu, Pak? Jadi Kenapa jam 1 kebetulan malam masih iya, mau untuk diundang iya, gitu kan? karena anggota DPRD ya, jadi Iya. mereka kebetulan orang budayawan. Nggih, nggih, nggih. Jadi budayawan, jadi saya diundang ke kuburan di daerah PGRI di Buana Ngayungan. Iya. Karena jam 1 malam ya saya pasti ajak istri kan. Iya. Saya ngomong, "Ma, bawa apa ini kerudung. Siapa tahu Ah, di ya. sana pengajian atau apa." Mhm, Betul. mhm. Jadi kita jam 1 malam di depan kami ini makam. Jadi kami sama masyarakat sekitar itu ya berdoa menurut agamanya teman kita. Iya. Cuma ya ini kan sesuatu yang aneh jam 1 malam. Jadi boleh ya boleh enggak kami menyerahkan semuanya ke Tuhan. Kalau masalah pemberian dari masyarakat yang hal-hal klinik dan mistis itu Iya. ada satu toples. Diserahkan ke Bapak? Enggak, satu ngasih, satu ya saya taruh toples, Heeh, heeh, heeh. sama istri itu saya dikumpulkan satu toples Astor. Sama anak saya yang kecil usia 5 tahun, Iya. "Pak, Astor." Saya bilang, "Bukan." Jadi karena kita kan tidak percaya hal begitu, jadi Iya, saya cukup saya kumpulin taruh aja dikumpulin untuk aja. menghargai ya, Pak, Betul. ya. Oke. Luar biasa sekali ini, Bapak, banyak sekali pengalaman yang Iya. bisa kita ambil dari Pak Cucu dengan apa ya, Pak, ya, banyak cerita di Iya, jalannya dahulu, betul. kemudian bagaimana menjauhi Tuhan, Betul, betul. eee, Dipanggil lagi. dipanggil lagi gitu, untuk Kowadis. dipanggil lagi, ya luar biasa sekali. Betul. Nah, eee, ini Pak, Mhm. tantangan. Nah, ini dia, kita ngomongin tantangan sebagai Iya, seorang anggota DPRD Kota Surabaya. betul. Jadi kalau tantangannya dibilang susah, ya susah. Mhm. Bahkan saya sempat ya ini saya buka ke baptis family, saya ngomong ke istri, "Mah, Iya. aku mundurkan diri, Pi." Oh, iya. Jadi karena memang kami orang profesional muda, Mhm. kami apa istilahnya duduk di DPRD ketika pertama ya kami sempat shock, kaget, tapi setelah Iya. kami sadar, oh Tuhan menempatkan kami di sini, maka Iya. kami akan belajar setia. Iya. Jadi sangat berat. Sekali lagi Sisinta Iya. sangat beratnya itu dalam artian ketika kita duduk di sini, yang pertama kita itu harus banyak sekali berguna. Dalam artian kita kan orang Kristen ya, Iya. banyak memberikan berkat, bantuan kepada orang-orang yang lain tanpa nothing tulus. Iya. Sedangkan di sisi lain yang dari lawan-lawan partai politik lain begitu Iya. kerasnya. Iya. Sebagai contoh perda toleransi yang saya Iya, saat ini perjuangkan, sedang kami perjuangkan iya. ya. Ini aja tantangannya itu bukan dari partai yang apa istilahnya yang garis keras, Iya. malah justru dari sesama nasionalis. Jadi Iya, kami sendiri iya, iya. secara pribadi, ya ini berat. Iya. Beratnya dalam artian, ya bagaimana perda ini supaya bisa jadi, harus jadi. Yes. Iya, iya, Karena iya. ini kenapa harus jadi? Karena ketika Surabaya sudah ada perda toleransi, saya berharap banyak sekali nanti di daerah-daerah lain yang ada dan disahkan. Ketika Iya. kalau sudah disahkan, orang Kristen sudah, enggak cuma orang Kristen, orang minoriti yang lain, Iya. orang Paling mayoritas nggak aman dan aman. nyaman gitu Betul, ya, tidak Pak. semena-mena didatangi Pak RT, Iya, Pak RW harus iya. ditutup. Dan Betul, itu betul. kan Karena banyak kejadian. banyak kejadian, semakin ke Iya, sini semakin banyak. betul sekali. Iya. Betul. Ah, luar Dan itu biasa. yang wajib apa ya istilahkan political apa ini oleh-oleh atau kami ingin ini sebelum kami selesai masa periode ini ya, Iya. puji Tuhan kalau Tuhan mengasih mandat lagi ke Iya, iya, kami. iya. Periode ini kami ingin meletakkan ini sampai selesai. Kalaupun tidak, Iya. nanti kami akan berpesan karena kalau ini tidak kita selesaikan, Iya. maka tidak akan pernah ada. Dan itu Iya. yang berat bagi kami. Berat bagi kami satu, kami akan bertarung secara individu Oke. untuk apa istilahnya memperjuangkan ini. Saat Iya. ini posisi kami empat, empat aja belum tentu kuat Iya, iya. untuk bisa menyelesaikan perda toleransi itu. Mhm, mhm, Apalagi mhm. kalau kami berkurang, karena mereka kan pasti saat ini sudah berancang-ancang untuk jangan sampai perda ini jalan, karena perda ini jujur dari berbagai lembaga itu menekan DPRD ketika ini mencuat ya. Iya. Mereka Iya. tidak mau apa ya istilahnya ada ketegasan bagaimana orang itu sesuai pasal Undang-Undang Dasar 45 setiap warga negara berhak
untuk apa, menjalankan Menjalankan ibadahnya ibadah. Iya, masing-masing. Dan ini yang kami perjuangkan. iya, Mohon doanya Baptis Family. Tujuan kami cuma satu kok, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan amin. pribadi Iya, Cucu, bukan pribadi iya, saya, Michael, William atau Alfian. Kami itu pingin ketika kami dibuang di tempat ini, kami ingin, ditempatkan. kalau di Alkitab kan ada kata dibuang. Gimana ketika kamu Gimana dibuang, ditempatkan? ya kamu didoakan ya kan, Iya, mendoakan teman. Jadi ketika kami mhm, ditempatkan di sini, kami ingin berdoa dan memberikan legasi, iya, legasi yang indah, persembahan buat Tuhan. iya, iya, legacy, Iya, benar sekali, legasi. Pak. Ya Mhm, inilah kenapa sekali lagi saya kembali. Ayo Baptis Family masuk ke partai politik. Partai politik semua bagus, nggak ada yang jelek. iya. Karena saya tidak akan berpromosi di sini. Ini kan tahun kampanye nanti Baptis kampanye. Saya bilang semua partai politik bagus, Iya, monggo. iya, iya, Tinggal kita harus memperjuangkan visi misi partai itu. Nggak iya, ada kan iya, partai iya, politik. Saya partai A, cita-cita visi misi korupsi. Nggak mungkin kan. Semua kan iya, bagus. Tinggal penerapan aplikasi dari masing-masing individu yang ada di dalam. betul sekali. Iya, 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 iya sih, Ya. luar biasa, Baptis Swam, pengalaman yang bisa kita ambil dari Pak Cucu ini dan banyak hal yang bisa kita jadikan panutan ini. Ya, Pak Cucu terima kasih sekali siap. dan, kita akan tutup. Ya, Saya ya, mohon ini ya, untuk closing statement dari Pak Cucu. siap. Silahkan, Pak. Adik-adikku yang Baptis Family yang masih muda, jalan kalian masih panjang. Jangan gunakan ego, jangan gunakan apa ya, pikiran. Ayo, semakin banyak mendengar, semakin banyak melayani. Saya yakin Tuhan membuat indah pada waktunya. Luar biasa. Iya Indah kan? pada waktunya, sama Betul. dengan cerita Pak Cucu Iya. pada hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama pengalaman beliau dari zaman di jalan sampai saat ini yang begitu luar biasa, indah pada waktunya. Baik, demikian tadi Bephoms dimanapun berada, pengalaman yang sangat indah sekali untuk kita, apa ya, dijadikan pelajaran buat kita dan teman-teman semuanya. Indah sekali, Pak. Terima kasih Siap. untuk obrolannya hari ini. Biar Tuhan yang dimuliakan. Biar Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih sekali. Semoga kita ketemu lagi nih, Pak. Siap. Baik, Bephoms dimanapun berada, saya Sinta Pramucitra pamit undur diri bersama dengan Pak Cucu dari kota Surabaya. Tuhan memberkati.